Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnat ijtinabi. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita baru memasuki puasa Ramadan hari ketiga. Namun karena terjadi perbedaan start, sebagian saudara kita ada yang pagi hari ini memasuki puasa yang keempat. Kalau kita hitung-hitung itu sudah berapa tahun kita berpuasa di Ramadan. Sekarang ini tahun keberapa? Kalau saya usia tahun hijriahnya, saya ini 67 hijriahnya. Dan saya sudah berpuasa semenjak kelas 2 SD. Ya, kira-kira ini puasa yang ke-59 atau puasa yang ke-60. Artinya sudah jadi kegiatan rutin tahunan. Maka penting kita kenali puasa kita itu seperti apa selama ini. Ada hadis qudsi yang kita jadikan acuan. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir, bahwa Kanjeng Rasul bersabda, qala rabbuna, Tuhan kita berfirman, kata beliau itu, innamas siyamu junnatun, sesungguhnya puasa itu tiada lain adalah perisai, tiada lain adalah benteng. Yastajinnu bihal abdu minan nar, dengan perisai itu seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Huwa li, puasa itu untukku, puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Jadi dalam hadis ini ada pernyataan innamas siyamu junnatun, puasa itu tidak lain adalah laksana perisai. Penting kita renungkan, sudahkah puasa yang sudah puluhan tahun kita kerjakan itu sudah benar-benar jadi perisai? Sebutan perisai ini untuk puasa
itu dalam arti fungsional. Jadi begini, benda-benda itu ya, dari sudut wujudnya itu bisa setidaknya itu dilihat dari dua segi. Ada benda yang wujud secara struktural ya, secara struktural dia wujud, dan ada benda yang wujud secara fungsional. Mic ini yang ada di depan saya ini jelas ini secara struktural wujud. Tapi kalau ini mati, tidak fungsi, itu berarti wujudnya hanya struktural, fungsional dia tidak ada. Panjenengan punya HP dibawa ke sana kemari, casingnya bagus, kalau dibilang orang ini apa ini? HP. Itu secara struktural. Coba dihidupin, dibuat telepon, kaiso. Nah, itu berarti secara fungsional HP itu tidak ada. Puasa kita pasti sudah secara struktural ada. Jadi kalau orang menyatakan puasa itu adalah amalan meninggalkan kan ada 3 pekerjaan pokok itu dalam puasa itu semuanya pekerjaan halal. Kemarin sebelum masuk Ramadan ini masih halal, makan, minum, kumpul istri, atau kalau perempuan kumpul suami itu halal di siang hari. Sekarang itu kita tinggalkan, mulai dari masuk fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa struktural, rukunnya sudah terpenuhi. Kalau orang bilang apa yang kau lakukan, ya puasa struktural ada. Tapi hadis ini bilang puasa itu perisai, ini fungsional. Sudahkah puasa kita itu berfungsi seperti perisai? Yang dengan perisai itu kita membentengi diri dari api neraka. Ya. Nomor 2, puasa fungsional itu ialah al-istijnan minan nar, menahan diri dari menuruti kecenderungan yang akan menyebabkan kita jatuh ke neraka. Jadi kalau sudah fungsinya sampai situ, berarti itulah puasa fungsional. Artinya kita harus menahan kecenderungan diri agar tunduk menghamba kepada kemauan Allah. Kita ini makhluk yang diberi oleh Allah kehendak, dan kehendak kita itu sangat kuat. Satu-satunya makhluk yang diterangkan di Quran mendapat tiupan ruh Allah itu kita, manusia. Dalam surah Al-Hijr 28 itu Allah menyatakan pada malaikat, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalim min hama'im masnun." Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan bashar, manusia, min salsalin dari tanah liat, min hama'in yang berasal dari lumpur hitam, masnunin yang dibentuk. Ini struktural ya. Fa idza sawaituhu, apabila aku telah sempurnakan penciptaannya,
wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepadanya ruhku. Faqa'u lahu sajidin, maka kalian wahai malaikat tunduklah kepadanya dengan bersujud. Jadi ini satu-satunya makhluk yang ditiupi ruh Allah. Maka kita punya rohani, kita punya kehidupan fisik jasmani, punya kehidupan rohani, kehidupan rohani. Nah, karena ini dapat tiupan ruh Allah, maka kita menjadi makhluk yang punya iradah yang sangat kuat. Allah itu punya sifat sebagai zat yang maha berkehendak. Ditiupkan ruhnya ke kita, kita menjadi makhluk yang sangat kuat kehendak kita. Gak ada itu orang yang makhluk fisik yang lain yang sengaja minum racun. Nggak ada. Kucing itu makan racun karena nggak tahu. Tapi manusia racun, malah direncanakan, nulis surat dulu, kemudian diminum. Ini kehendaknya sangat kuat. Nah, ini harus ditundukkan di bawah kehendak Allah. Ini dihambakan di bawah kehendak Allah. Jika puasa ini berfungsi. Konkretnya, fungsi puasa itu kita hendaknya melakukan ityanul wajibat. Kewajiban-kewajiban dipenuhi, atau i'taul haq limustahiqihi, atau memberikan hak kepada pemiliknya. Ini hak siapa? Itu punya kantor. Ya balik dong. Kalau nasi ngeruh, simpen aja kawan-kapan, terus dipakai, barang rusak, balik no. Ini posonya fungsional nggak ada. Mengenai menghambakan kecenderungan kepada kehendak Allah, Nabi ngajari kita. Kata beliau, jaga dirimu dari yang haram-haram. Ittaqil maharima, jaga diri kamu dari yang haram-haram. Kalau kamu bisa lakukan itu, takun a'badan nas, kamu akan menjadi manusia yang tingkat penghambaannya kepada Allah itu paling top. Jadi ada perintah, ada larangan. Kalau perintah itu Nabi menyatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan apa yang aku perintahkan kepada kamu, lakukan semampu kamu. Itu kalau perintah. Tapi kalau larangan, wa ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang kepada kalian, fantahu, stop. Tidak pakai istilah tinggalkan semampu kamu, nggak pakai. Kalau sudah yang dilarang, stop. Kalau berpuasa, ya lakukan semampu kamu. Kalau kamu tidak mampu, bayar fidyah. Tapi kalau Allah bilang, kamu jangan nyolong, tidak ada istilah semampu kamu. Sudah, kalau jangan nyolong ya sudah, jangan nyolong. Wong larangan itu hanya tinggal tidak melakukan. Kalau perintah melakukan, ini tidak melakukan.
Nah, kalau orang bisa yang ini, bisa jaga dari yang haram-haram ini, itu tingkat penghambanya a'badan nas, takun a'badan nas, niscaya kamu menjadi hamba yang paling tinggi level penghambanya kepada Allah. Baik, nomor 3, berkenaan dengan titah Nabi tadi, ya. Jadi jaga dirimu dari yang haram-haram. Itu boleh jadi keharaman yang segera hadir di pikiran kita itu yang populer, ya. Yang populer seperti minum khamr, main judi, berzina, mencuri, berbohong, dan semacamnya. Ya, itu memang iya. Tetapi ada hal-hal lain yang oleh Allah dilarang, tapi dalam kehidupan ini seperti tidak dilarang. Ini harus dikuatkan ini. Kalau orang tidak nyolong, oh iya semua orang tahu. Orang tidak berzina, oh iya itu haram yang sangat populer, ya. Tapi ada hal yang dilarang yang kadang orang menganggapnya itu tidak. Nomor 1, terpancing melayani perlakuan buruk orang lain. Ini kayaknya biasa-biasa aja. Nah, tapi Nabi menyatakan puasa yang fungsional itu, puasa yang tidak hanya ada secara struktural, mic-nya itu tidak hanya ada barangnya, tapi bisa bunyi, ya. Maka ya, kalau dia dimaki oleh orang, diajak bertengkar oleh orang yang puasanya ada secara fungsional, dia akan merespon. Nabi ajarkan respon dengan perkataan inni shaimun, aku poso. Enggak terprovokasi untuk melayani. Diajak tegur, ayo masih aku poso, kira aku wedi ambek awakmu. Wow, ini posonya itu struktural. Kalau posonya itu fungsional, aku puasa. Jadi ngerem itu adalah piranti yang paling dibutuhkan dalam menghindari keharaman. Ngerem itu. Kalau remnya pakem, yaitu a'badan nas, itu orang yang paling tinggi tingkat penghambanya. Kita semua berusaha ke situ, berusaha, ya. Kajian-kajian begini ini ya ini tawasau, saling mewasiatkan. Saya yang bunyi itu juga, saya mendengar juga yang saya bunyikan itu juga nasihat untuk saya sendiri. Kuatkan. Kadang tidak kuat, konconya ngasih tahu. Wes, enggak usah. Terus no. Tapi kalau konconya itu setan, wes sikap wes. Itu setan itu. Loh, ini wujudnya ustadz, kiai. Iya, itu kiai tapi casingnya kiai tapi sinyalnya itu setan. Jadi jangan dikira setan itu jin.
Iya, jin iya. Manusia juga. Kalau kita membaca surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang bisik-bisikkan keburukan itu ya ada jin, ada juga manusia. Bisa aja atasan iku mau tuku piro 60.000 Bang. Tambah ono 100 ngono lho. Ya lu stempel. Ini atasan sedang menjadi setan. Bentuknya menungso. Ya. Oke. Kata beliau, fa in syatamahu ahadun, kalau dia dicaci oleh seseorang, au qatalahu atau diajak gelut, falyakul inni shaimun marratain, hendaklah dia bilang aku puasa, aku puasa. Ada yang sekarang itu makian atau bulian itu diarahkan ke simbol-simbol agama. Lalu orang merasa oke ini untuk dihadapi. Hati-hati loh. Kayaknya itu jihad di jalan Allah. Padahal Allah memerintahkan sebaliknya. Kalau Quran diingkari, diolok-olok, Allah tidak perintahkan ladeni, lawan, sikat. Bukan itu yang Allah perintahkan. Itu perintahnya setan. Di hal-hal yang kayaknya itu di jalan Allah pakai takbir seolah-olah itu jalan Allah, padahal dia bertakbir di jalan setan. Dalam surah An-Nisa 140 Allah berfirman, waqad nazzala 'alaikum fil kitab, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an. Apa itu? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari. Ayat-ayat Allah kalau yang difirmankan ya Quran. Kalau yang diciptakan ya bisa itu para rasul. Ya. Ayat-ayat Allah diingkari. Wa yustahza'u biha, dan diolok-olok, dibuli. Dibilang Quran itu ada 300 ayat, buang aja itu. Kalau kamu mendengar itu, fala taqudu ma'ahum. Ini perintah yang punya firman. Kamu jangan duduk bersama yang ngolok-ngolok itu. Dia sedang berperilaku buruk. Kamu jangan duduk bersama mereka seperti menghadapi orang yang terpapar COVID. Kamu jaga jarak. Nanti kalau enggak kamu terpapar. Kalau terpapar kamu bales menghina, mengolok-olok. Padahal menghina, mengolok-olok agama orang lain itu dilarang di dalam Quran. Kamu jangan memaki agama orang-orang yang menyembah selain Allah. Itu dilarang. Nah sekarang sana yang mengolok-olok, loh, sini jaga loh, sini tidak boleh memaki. Supaya tidak maki, nyingkreo.
sing waras ngalah. Kalau enggak, takbir ini, gempur. Kayaknya itu jihad fisabilillah. Padahal Allah meminta jihad sebaliknya. Surut kamu, surut, pergi. Sampai kapan? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai yang mengolok-olok tadi itu mengganti tema. Dia sudah tidak lagi mengolok-olok, ya kamu boleh duduk lagi. Lah untuk apa? Lah tugasmu itu kan ngajak yang belum di jalan Allah untuk berada di jalan Allah. Jadi kita itu seperti tenaga marketing. Kalau produk kita lagi dirasani orang yang buruk-buruk, nyingkir aja dulu. Kita bikin, dia belum tahu. Itu aja dulu. Dia belum tahu. Kalau kemudian sini melawan, situ menjadi benci, gak situ tuku. Nanti setelah yang lain, waktu yang lain beritahu, ini ya, Pak, perut saya itu begini. Oh gitu tadi. Yang kemarin berarti dia belum tahu. Jadi Nabi ketika dilempari orang-orang Taif itu kan beliau memohon, ya Allah beri hidayah mereka, karena mereka seperti itu karena mereka belum tahu kalau aku iki Rasulmu. Umar mau bunuh itu karena dia belum tahu. Begitu tahu, balik dia. Siapa yang membunuh Muhammad, langkai dulu mayatku. Sebelumnya nyari dia, Muhammad dicari. Begitu tahu, ya, begitu dia baca surah Toha, ini gak main-main ini. Dia percaya, balik. Jangan coba-coba menyentuh Muhammad. Nah, jadi setiap manusia itu seperti itu, Jadi jangan kepancing. Allah menyatakan bahwa ini berat ya. Allah menyatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kamu tidak lakukan itu, kamu tidak pergi, berarti kamu podoai sama yang mengolok-olok itu. Dan dianggap ini urusan kecil. Ya, saya sering bikin ibarat dokter jiwa dengan pasien penyakit jiwa. Yang mana yang waras? Dokter. Kalau yang punya penyakit jiwa terus nyelatu dokter. Dokter temenanan sampean kayak gini. Kowe ijazah sampean palsu. Aku mungkin 5 tahun gak waras-waras. Dokter opo? Misalnya pasiennya ngomong gitu. Dokter yang waras, dia senyum aja dan terus berlalu. Ngerti iki wong gendeng. Tapi lek dokternya noleh, opo? Ngomong opo? Tempeling kok. Dokternya iki wis melu gendeng. Gitu aja. Jadi Islam ini, orang mukmin itu orang waras. Orang yang tahu. Situ belum tahu. Kalau belum tahu dia begitu itu, ya wajarlah belum tahu. Masa orang kafir disuruh memuji Quran, salahnya yang mengharap. Masa anjing disuruh bunyi kayak kucing, kaiso. Ya anjing bunyinya huk-huk. Kucing ya kaiso bunyi huk-huk. Ya kucing ya meong. Jadi ini penting dikuatkan ini. Ya. Itu satu. Yang kedua, yang kelihatannya itu seperti bukan dilarang, melaknat pelaku dosa atau pelanggar hukum. Sekarang kita itu kan lewat HP itu kan mudah sekali mendapat berita.
Bupati sana ditangkap, anggota DPR sana OTT, tangkap tangan, ini. Ayo kapok, bangsatnya. Padahal gak ada orangnya. Saya pernah tahu menjelang sholat subuh di sebuah masjid besar, orangnya ini taat, aktif sholat subuhnya, bukan sholat subuhnya, sholat jamaahnya aktif. Habis selesai sholat fajar sebelum subuh itu, karena bersebelahan dengan saya kebetulan dapat tugas untuk ngisi kajiannya. Dia bisikkan nama, ditambahi laknatullahi alaih. Itu menjelang pilpres dulu ya. Hanya karena dia tidak cocok dengan orang ini, dia sebut namanya, ditambah mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Dia tidak pernah kenal orang itu, pasti tidak pernah kenal. Dia tahunya lewat berita-berita yang mungkin beritanya itu sudah macam-macam. Dia sudah melaknat saudaranya sendiri. Seakan-akan dia suci ya. Mana ada orang suci itu? Enggak ada. Nabi Adam itu sudah dikasih contoh, belum turun ke bumi dia sudah melakukan perbuatan pelanggaran. Dan kita itu anak cucunya Nabi Adam. Sehingga Nabi menyatakan kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam itu pembuat dosa. Mau profesor, mau kiai, nggak ada yang tidak membuat dosa. Tapi Nabi menyatakan wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang mau taubat. Maka jangan laknat orang yang itu. Pada zaman Nabi ada orang berbuat melanggar hukum. Apa itu? Minum minuman keras, minum khamr. Dibawa ke Nabi. Yang cerita sahabat Abu Hurairah. Ya, dia dihukum. Hukumannya itu jilid. Jilid itu didera. Ya, didera. Sahabat yang menjadi eksekutor pelaksanaan hukuman itu, kata Nabi, kata Abu Hurairah, di antara kami ad-daribu biyadihi, ada yang mukul dengan menggunakan tangan ya, menggunakan tangan. Biasanya arah pukulan itu di daerah sini ya. Ada yang wa minna ad-daribu bina'lihi, ada yang di antara kami ada yang mukul pakai sandal. Nggak tahu sandal zaman itu terbuat dari apa. Kalau dari kulit tebal ya lumayan juga itu kalau di. Wa minna ad-daribu bi thawbihi, di antara kami ada yang mukul pakai baju. Pakai pakaiannya lah. Mungkin ininya dibuat mukul ya, mukul. Udah selesai. Dia melakukan pelanggaran, kemudian sudah dihukum, selesai. Ada yang sekelompok sahabat yang kemudian bilang akhzakallah, akhzakallah. Beberapa kelompok itu bilang mudah-mudahan Allah melaknat kamu, kamu terlaknat. Nabi mendengar itu dan kemudian Nabi ingatkan, kalian jangan bilang seperti itu. La tu'inu 'alai syaitan, kamu jangan bantu setan untuk makin menjerumuskan dia. Dia salah, siapa yang tidak salah? Kemudian dia sudah dihukum. Kita yang pas tidak salah, pas tidak jatuh pada perbuatan yang kemudian dapat dihukum itu mestinya nomor satu, bersyukur aku diselamatkan oleh Allah, tidak sampai melakukan seperti orang ini. Terus yang kedua, ke depan belum tentu saya tidak melakukan seperti dia. Terus ketiga, dia sudah menerima hukumannya. Mudah-mudahan
hukuman itu membuat dia sadar dan kembali bertaubat. Sebab yang terbaik adalah orang yang taubat. Jangan-jangan kita ini banyak melakukan perbuatan dosa tapi tidak ketahuan, yang dia ketahuan. Maka jangan merasa paling suci. La tuzakku anfusakum, kamu jangan menganggap suci dirimu. Allah yang tahu siapa yang bertakwa itu. Jadi kalau ada orang begitu itu mestinya dibangkitkan. Gak apa-apa, masih aku bisa seperti kamu. Kamu sekarang sudah menjalani hukuman. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kamu, dan ayo berikutnya bersama-sama saling mengingatkan, jangan lakukan lagi. Bangkit dia. Tapi kalau semakin dicongkrokno, kata Nabi, kamu membantu setan. Kalau membantu setan haram apa enggak? Haram lah. Jangan bilang makruh. Bantu setan kok makruh. Yang ketiga, menceritakan, menyiarkan berita apapun yang kita terima. Ini kayaknya bukan perbuatan dosa. Ya. Nabi menegaskan, kafa bil mar'i kadiban. Cukuplah orang itu untuk terjerumus pada dusta. Ayyuhadditsa bikul lisa ma sami'a. Dia menceritakan semua apa yang dia dengar. Lakukan seperti itu, kata Nabi, itu sudah cukup bagi kamu untuk terjerumus ke dalam dusta. Sekarang pirantinya sudah tersedia, tinggal puasa kita itu fungsional apa tidak, untuk berhenti nge-share berita yang kita tidak tahu dan kita tidak menganggap penting. Tapi kalau kita tahu dan menganggap penting, misalnya apa beritanya, oh ini di SS ada yang lapor bahwa di Porong macet. Oh, iku adikku mau katinang Porong. Nah, kasih tahu dia. Itu penting. Tapi jangan setiap berita diposting. Nah, bohong itu apa? Bohong itu adalah penghulu dari semua kejahatan. Itu bohong. Nabi menyebut orang yang suka tebar-tebar ini bohong. Dan perbuatan orang munafik yang disebut di Quran, ya, perbuatan orang munafik di Quran itu dalam surah An-Nisa 183. Itu orang munafik itu digambarkan kelakuan buruknya adalah wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi. Orang munafik itu kalau mendengar berita, baik berita tentang keamanan, bahwa keadaan wilayah negara aman, awil khaufi, atau berita yang menakutkan, ada musuh yang akan menyerang ini. Kalau dia mendengar itu, ada bihi, dia langsung menyiarkannya, dia langsung memviralkannya. Kalau bahasa sekarang, memviralkannya. Orang menyatakan walau radduhu, andaikan mereka serahkan berita itu ila Rasul, kepada Rasul, ya Rasul ada berita begini, wa ila ulil amri minhum, dan dia serahkan itu kepada ulil amri yang punya otoritas untuk mengelola berita. La'alimahul ladina istamyutunahu minhum, tentulah orang yang ingin tahu kebenaran berita itu, maka mereka bisa nanya ke Rasul atau ke ulil amri. Kalau berita-berita seputar masjid sini, nanya sama pengurus masjid. Jangan terus diberita-beritakan, sudah kemana-mana ternyata nggak benar. Serahkan dulu ke pengurus masjid,
ada berita begini Pak. Kalau tidak benar nanti pengurus masjid bisa memberikan klarifikasi. Oh tidak betul, itu bukan masjid Al-Hikmah Kebonsari itu masjid Al-Hikmah di Batam sana loh. Kan bisa seperti itu. Ya. Oke. Allah menyatakan, ya, walaula fadlullahi alaikum, kalau Allah tidak kasih fadl buat kalian, wa rahmatuhu dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitana illa qalila, kamu pasti ikut setan kecuali sedikit yang tidak ikut. Tebar-tebar itu kamu akan ikut tebar-tebar juga kecuali sedikit. Yang sedikit itu adalah yang berpuasa fungsional. Yang terakhir, karena ini nyangkut puasa, tidak mudrat, dalam kurung boros atau kikir, dalam membiayai kebutuhan hidup dan dalam menggunakan fasilitas yang Allah sediakan untuk aktualisasi penghambaan kepada Allah. Jadi boros itu ikut setan, kikir juga ikut setan. Orang puasa itu mestinya tidak boros, karena makannya sudah menjadi 2 kali. Nah, tapi data menyatakan bulan Ramadan, ya, belanja orang Islam naik, sampah makanannya meningkat. Coba, makannya tinggal 2 kali, malam hari lagi. Tapi sing dodolan tambah banyak, sing tuku ya tambah banyak. Sampah makanannya naik 10%. Sudah menjadi juara dunia kedua negeri kita ini dalam urusan menyia-nyiakan makanan layak konsumsi sehingga berakhir di tempat sampah. Kita juara dunia kedua nih, mendapat medali perak. Pas bulan Ramadan tambah. Ini apa ini? Apa namanya? Akarnya. Itu akarnya, remnya kurang pakem. Posonya, poso itu kan imsak, poso itu menahan, poso itu ngeker. Ya. Ah ini enggak apa? Enggak pakem. Lihat ada orang jual apa donat, oh itu enak, kue satu kue. Lewat lagi, ada orang jual, oh itu enak itu, tuku. Nanti gak kepangan. Kalau tuku itu diniatkan ke tonggo, ke ini, oh monggo aja, aja. Ya ayo dikoreksi. Puasa, semua ibadah sesungguhnya ke situ. Semua ibadah itu arahnya adalah menciptakan rem agar nggak kebablasan. Ya. Tundukkan kehendak kuat kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menghamba Allah itu digambarkan dalam Al-Furqan 27, alladzina idza anfaqu, orang yang apabila berbelanja, lam yusrifu, tidak boros, walam yakturu, dan tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, belanjanya itu moderat, yang dibutuhkan iya. Kalau kikir, anak sakit tahan nak yo, pada engko awak mulai kuat, engko muncul antibody. Anaknya sudah mencret, sudah melek, sudah tidak semangat, tahan ayo, sabar yo. Bapaknya punya obat, punya uang untuk beli obat, tapi kikir, pedit. Ini kebangetan ya. Yang dibutuhkan ya belanja, yang tidak dibutuhkan jangan belanja. Mercon-mercon apa itu nggak usah dituku ya. Masih Idul Fitri ya. Itu hanya buang-buang duit, bikin orang kaget ya. Saya kira itu, jadikan puasa kita itu seperti
perisai seperti benteng. Jangan hanya ada secara struktural tapi tidak ada secara fungsional. Saya kira itu pas ini pukul 5.30. Gak usah ada pertanyaan? Oh ya, ada satu aja. Oh ya, itu apa? Yang nyambung dengan ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasil khawas. Itu tingkatan yang terkait dengan fungsi perisainya itu. Kalau awam itu ya sing penting aku wis gak mangan, gak ngombe, gak ini, puasaku sah. Nah, tapi dia masih tetap yang lain-lain itu jalan terus. Ya. Dikira apa yang dilarang Allah itu hanya tidak boleh kalau puasa. Ya mirip-mirip kalau apa panti pijat kalau Ramadan tutup. Nah ya nanti habis Ramadan buka lagi. Nah, itu nutupnya awam. Ya. Tapi kalau yang khawas, oh enggak hanya Ramadan, tutup sepanjang masa. Kira-kira seperti itu. Ya itu enggak jadi perisai itu. Kalau yang seperti itu tuh, ya dia kayak sedang pegang perisai, tapi sesungguhnya perisainya cuma godong aja, nggak bisa menahan serangan. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.